Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya, dan kita dapat cuan waktu walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Semua sebelum dari Fajar Daily, dan kali ini momen yang membahagiakan, teman-teman. Apa itu? Nah, lihat di sini teman-teman ya. Di sini guys ya, asing guys, asing. Masuk ke IHSG guys, 2T. Nah, ini semenjak ini, karena saya kan bikin konten tiap hari guys, jadi saya masih inget banget asing itu terakhir kali masuk itu di tanggal 17 Oktober teman-teman. Di sini nih. Nah, mulai di sini udah net sell terus, net sell nih, walaupun hijau masih net sell nih guys nih. Ini dua candle hijau net sell, dan di sini net sell lagi. Jadi dari tanggal 17 Oktober guys ya, tanggal 18 lah ya, dari tanggal 18 sampai tanggal 2 Desember, 18 Oktober sampai tanggal 3 Desember itu asingnya net sell terus, dan baru hari ini teman-teman ya asing masuk, dan masuknya langsung 2T nih guys. Nah, mungkin asingnya ini udah kenyang lah, bahasa seperti itu. Mereka udah jualan, retailnya udah pada cut loss gitu ya, dan mereka naikin sahamnya seperti itu guys. Nah, ini memang mata rantai seperti itu ya. Kalau retail udah bentuk cash gitu ya, nggak nyimpen sahamnya akan dinaikin. Nanti kalau di atas muncul berita-berita bagus, baru retailnya masuk, sahamnya akan turun lah, seperti itu guys ya. Seperti itulah yes gitu guys. Jadi istilahnya ya teman-teman harus belajar gitu ya, pahami siklusnya ya. Kalau misalnya saham bagus terus minus ya, jangan serta-merta langsung CL kayak gitu guys. Nah, ini harusnya sih mulai membaik ya IHSG, dan ini karena ini udah Desember juga gitu ya, nanti harusnya sampai Januari gitu atau Februari bisalah IHSG ke 8.000. Nice. Oke ya guys ya. Oke ya, kita akan bahas 6 saham tentunya untuk rekomendasi besok tanggal 4 teman-teman ya. Di sini kebanyakan saham blue chip. Wow, mantap. Nah, setelah mulai dari Oktober akhir sampai sekarang tuh kita bahas saham gorengan melulu atau saham IPO. Nah, sekarang kita berani saham blue chip kita bahas guys. Masa bahas buat rekom teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman. Yang pertama ya, ini guys ya, ini asingnya masuk 2T guys. Nih, 2T guys. 2T guys, bayangin guys. Wow. Mantap sekali ya. Nah, kita akan bahas saham dari Telkom dulu guys. Wow, ini jadi kalau asing udah mulai masuk, nah kita bahas Telkom bos. Nah, di Telkom nih RX-nya mulai beli teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini ya, dari tanggal nih kita lihat Telkom dulu guys. Tak tunjukin sebentar ya. Nah, Telkom kita lihat dari sini ya, dari tanggal 21 Oktober sampai 14 November ya. Ini guys ya, tanggal 21 Oktober di sini teman-teman sampai tanggal 14 November. Kita lihat ya. Mana nih? Aduh, November 14 di sini. Kita lihat teman-teman. Nah, RX guys yang jualan guys. Jadi guys ya, ini jadi guys ya. Dari sini guys, dari sini sampai ke sini, tersangka yang ngejual barang tuh siapa? Tersangka yang nurunin siapa? Kode broker RX bos. Lihat tuh. Yes toh? Setuju? Ini no debat tentunya.
Karena kalau saham turun tuh udah otomatis ada yang ngejual kan seperti itu. Nah, RX guys tersangkanya. Nah, kita lihat dari tanggal 14 Oktober teman-teman ya. 14 bulan 11 ya. 14 Oktober tentunya di sini teman-teman. Nah, di sini ya. 14 November ding, 14 November. Nah, nih sampai sekarang. Nah, guys di sini ya. Sekarang tanggal 3. Kita lihat. Nah, RX-nya masih jualan. Ternyata waktu ininya naik, RX-nya masih jualan. Kayak gitu guys ya. Masih net sell dan mungkin aja udah RX-nya udah habis barang gitu ya. Terus ya apalagi yang mau dijual udah nggak ada ya. Akhirnya mereka masuk hari ini teman-teman. Lihat hari ini. Istimewa pokoknya guys. Wah, istimewa ya. Ini punya istimewa guys ini guys. Kenapa? Karena broker atau sekuritas yang dia itu ngeguyur Telkom dari lama itu mulai beli. Nah, berarti seharusnya ya naik gitu ya untuk Telkom guys. Jadi Telkom welcome ke 3.000. Jadi selamat nih bagi teman-teman yang udah berani beli di harga 2.500 ya di sini teman-teman. Jadi selamat bagi teman-teman yang udah berani beli Telkom di sini nih. Nah, selamat banget guys. Karena untuk beli Telkom di sini ini perlu nyali loh. Karena ada banyak sekali fear gitu ya. Telkom ini bakal ke 2.300, 2.200 kayak gitu guys. Selamat gitu ya teman-teman. Berarti jeli lihat market. Nah, saya kira juga Telkom ini mulai naik lah pelan-pelan seperti itu. Minimal target ke sini lah guys ya. Ini minimal banget ya targetnya ke sini. Tapi kalau ini kan gap nih, ya harusnya bisa ketutup. Kalau misalnya teman-teman mau sabar nih, sabar sampai ya mungkin bulan Februari kayak gitu guys. Nah, target Telkom ke 3.400 ya teman-teman. Nutup gapnya yang jauh di sini teman-teman. Itu ya Telkom. Oke, kita lanjut saham yang kedua, itu saham dari BNI teman-teman. Kita lihat BNI. Nah, BNI BB-nya masuk guys ya. Walaupun AC-nya sebenarnya kalau di BNI masih jualan gitu ya. Cuman untuk BNI ini dividennya lumayan nantinya teman-teman. Karena profitnya nanti naik ya. Beda sama Telkom. Kalau Telkom memang profitnya turun. Cuman dia RX-nya udah beli jadi menarik. Nah kalau BNI ini pairnya 8 ya. PBV-nya 1 ya. ROE-nya 13. Dan profitnya naik teman-teman. Jadi BBNI ini menarik berdasarkan fundamental guys. Dan nggak lama lagi nih BBNI juga akan bagi dividen teman-teman. Dan BBNI akan bagi dividen di bulan Maret guys. Dan tahun lalu guys saat BNI ini bagi dividen harga sahamnya sampai ke 6.200 guys. Gila. Dan otomatis ya saya ngomong ini udah hampir pasti nih saya ngomong. Ini hampir pasti ya. Dividen BNI tahun 2025 itu akan lebih besar daripada dividen BNI di tahun 2024 karena labanya naik toh. Nah berarti saat 2024 aja harga sahamnya bisa sampai ke sini, apalagi tahun ini yang dividennya lebih gede kayak gitu guys ya. Nah tapi kan kita kalau targetnya nggak 6.200 kok kayak emang terlalu tinggi gitu guys ya. Nah targetnya mungkin ya kalau dividennya mungkin ke sini 58 tuh bisa lah ya guys ya. Sampai dividen ya. Kalau jarak-jarak dekat ya mungkin teman-teman mau swing pendek ya mungkin targetnya 5.000 lah untuk si BNI guys. Nah, semoga aja bisa besok ya atau minimal minggu inilah bisa BNI ini di atas 5.000 lagi guys untuk BNI ya. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya. Ini saham dari Nike teman-teman ya. Nah, ini Nike ini sesuai namanya guys, naik lagi. Nah, waktu turun nih menyalahi nama ya guys. Nah sekarang udah mulai naik lagi menarik. Nah targetnya masih sama yaitu ke 300 teman-teman masih naik. Kita lihat ya naik apa yang terjadi hari ini guys. Nah naik 19% ya. Untuk valuasi ini udah mahal kalau naik teman-teman. Tapi enak buat copet-copet ya. Nah naik ini MNI Sekuritas ya, kode broker EP. Nah EP kita lihat dari sini teman-teman. EP. Nah ini EP retail lah ya, bukan bandar ya, bukan UE. Kalau UE itu kalau sekali guyur tuh miliaran gitu, belasan atau puluhan M. Ini kecil ya, cuma ratusan juta. Saya kira EP kayak EP punya saya kayak gitu guys ya, EP retail ya. Oke ya, di sini saya kira menarik untuk si naik teman-teman. Nah, EP nggak jualan, EP malah beli guys. EP malah beli, jadi masih aman untuk si naik.
Ya bagi teman Connect bisa beli 262 untuk TP-nya maybe di ya mungkin kalau ke harga 300 masih agak ketinggian ya, mungkin target terdekat mungkin sekitaran 274 sampai 280 dulu lah untuk si Nike untuk besok teman-teman. Oke ya, kita lanjut part 2.